bagaimana sih caranya atau apa sih yang harus kita lakukan ketika GERD tiba-tiba kumat. Assalamualaikum pejuang GERD. Hai, aku juga pejuang GERD loh. Nah, teman-teman di sini yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk mensupport aku agar aku selalu men-share tentang GERD. Nah, yang belum follow Instagram dan TikTok aku juga, silahkan di follow ya. Di sini juga disajikan berbagai informasi tentang GERD juga menu makanan. Nah teman-teman, sekarang ini aku ingin menjelaskan bagaimana sih caranya atau apa sih yang harus kita lakukan ketika GERD tiba-tiba kumat. Nih, yang pertama, ketika GERD kumat, kita itu jangan panik. Karena ketika kita semakin panik, kita itu akan semakin sesak, say. Nah, kalau gitu, ya udah repot. Keringat dingin, segala sensasi juga muncul lah. Pokoknya psikosomatis yang lain itu muncul. Nah, kita ini harus diusahakan terus rileks. Bagaimana caranya biar rileks gitu kan? Sementara susah gitu untuk rileks. Saya juga pernah merasakannya, aku juga pernah merasakannya gimana cara mengatur rileks itu susah sekali. Nah, mungkin kalian bisa untuk memulainya dengan cara napas perlahan. Atur napas perlahan. Ketika kita menarik, menghirup 2 hitungan, kita keluar 4 hitungan. Gitu, hembuskan 4 hitungan. Jadi 1:2. Nah, kalau misalkan sudah atur napas perlahan juga masih tetap kurang enak, kalian bisa melakukan napas perut. Napas perut itu fokus pada perut. Nanti yang kembang kempis itu perut ya, bukan bagian dada. Selanjutnya, kita bisa menggunakan aromaterapi. Kalau aku biasanya membawa kayu putih, karena kayu putih itu bikin tenang. Jadi apapun yang membuat kita tenang, bawa. Kalau kamu kemana-mana, kamu tenangnya bawa minum, bawa gitu. Kalau misalkan ketika kumat, cari tempat yang selalu membuat kamu nyaman. Nih, biasanya aku di sekolah waktu itu suka kumat, aku cari tempat nyaman aku, dan tempat nyaman aku itu di depan kantin, diam duduk sendiri kayak gitu sampai reda, sampai rileks. Nah, selanjutnya juga kalian bisa rileks dengan cara nyanyi-nyanyi atau joget-joget pelan-pelan, karena aku juga dulu melakukannya. Jadi ketika aku kumat, ketika aku nggak enak gitu, merasa nggak enak, aku biasanya suka bernyanyi sambil menari-nari dengan lagu Aku Anak Sehat, Tubuhku Kuat, seperti itu kan. Itu juga seperti afirmasi atau dukungan positif untuk diri kita sendiri. Yang kedua yaitu duduk tegak. Ketika GERD kumat, jangan coba-coba untuk membungkuk. Bahkan ketika tidak kumat juga terus kita bungkuk, kebanyakan bungkuk itu malah akan kumat. Pernah saya beberapa kali merasakan itu. Ketika nyuci nih kan membungkuk, terus tiba-tiba badan gak enak, itu asam lambung naik gitu. Pokoknya hindari membungkuk, kita duduk tegak sampai kita rileks seperti itu. Yang ketiga, ketika sudah makan jangan langsung rebahan nih. Kebiasaan buruk nih, kalau udah makan biasanya kita tuh suka leha-lehe gitu, enak banget langsung rebahan kayak gitu, padahal itu dilarang. Apalagi kalau misalkan tengkurap, pokoknya tengkurap rebahan ketika sudah makan, dijaga deh jangan sampai kayak gitu ya, itu kebiasaan buruk. Jadi kalau misalkan kita mau rebahan atau tidur itu jaraknya 2-3 jam seperti itu. Selanjutnya itu kemana-mana lebih baik kita bawa air minum deh. Pokoknya dalam sehari itu pejuang GERD harus minimal meminum 2 liter air, bahkan kalau bisa lebih. Itu kan sekarang banyak banget ya botol-botol viral yang kayak mewajibkan kita untuk minum 2 liter. Itu bagus tuh, kalian bawa aja kemana-mana gitu, karena emang kita itu butuh air. Karena kalau misalkan lagi kumat nih, asam lambung naik terus nempel di kerongkongan atau di tenggorokan, dengan cara kita meminumnya itu sisa-sisa yang menempel itu akan turun lagi ke bawah gitu, dan akan mengurangi asam yang ada di lambung kita. Nah, kalau misalkan kita minum itu usahakan tidak panas dan tidak dingin, karena ketika panas juga dapat menaikkan asam lambung. Ketika dingin juga terlalu dingin akan
menaikkan asam lambung juga. Jadi kita tuh harus yang tengah-tengah, sedang-sedang saja, seperti itu. Terus lanjut lagi adalah ketika kumat, nah kalian usahakan kalau kemana-mana itu bawa garam, atau yang lebih baik itu yang bagus itu adalah Himalaya salt atau Him salt ya. Nah ketika kumat, ambil sejumput atau seujung ini nih, seujung jari telunjuk kita, terus kita emut, disimpannya di bawah lidah, terus kita emut. Sering aja kayak gitu. Nah itu akan meredakan asam lambung kita yang naik gitu, meredakan juga asam lambung kita yang berlebihan. Selanjutnya itu adalah olahraga setiap hari ya. Olahraga, kita itu wajib banget olahraga. Kenapa? Karena dengan olahraga itu dapat menguatkan otot les kita yang melemah. Dan olahraga yang terbaik yang disarankan adalah hanya jalan kaki, bukan lari, bukan push up, bukan sit up, tetapi hanya jalan kaki. Jalan kaki 1000 langkah minimal, seperti itu gitu. Biasanya aku suka melakukannya itu ketika sambil berjemur gitu. Jadi sambil olahraga, sambil jalan kaki, sambil berjemur, sekitar jam 9 sampai jam 10 gitu, di antara waktu itu. Nah biasanya itu aku itu sambil pegang tasbih digital. Jadi sambil sholawatan, sambil jalan kaki, sambil berjemur. Wow, udah melakukan 3 aktivitas ya. Jadi kita bisa cek juga, oh udah 1000 langkah nih gitu. Tapi kalau misalkan bisa juga ketika kita sudah jalan pagi, kita juga jalan sore, itu juga lebih bagus. Seperti itu. Untuk sholawatan mah tetap jalan terus ya, karena itu termasuk ke dalam kunci kesembuhan dari GERD, yaitu yang paling utama, pola ibadah. Selanjutnya adalah jalan terakhirnya. Kalau misalkan masih nggak enak juga, masih kumat juga, adalah obat antasida. Begitu. Jadi kita harus memang menyimpan obat antasida itu di tas, karena takut sewaktu-waktu udah terlanjur naik terus susah banget turunnya, kita minum antasida kayak gitu. Oke, sekian penjelasan dari aku. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.